wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Hisnani Prangkas. Saya dari Kampus ITIB Siliwangi dengan nomor NIM 25010049. Saat ini saya sedang melakukan observasi mengenai penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat di sekolah. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk wawancara singkat? Ya. Menurut Ibu, apakah demokrasi sudah diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah ini? Alhamdulillah untuk demokrasi di lingkungan sekolah di sini sudah diterapkan dengan baik. Karena di sekolah kita setiap tahunnya pasti akan ada seperti salah satu contohnya seperti pemilihan OSIS, itu pasti bisa dilakukan dan diterapkan di sekolah. Tidak hanya pemilihan OSIS, misalkan di setiap kelas itu mempunyai seperti pemilihan kelas, struktur organisasi kelas dengan wali kelasnya. Jadi itu diterapkan di sekolah kami. Alhamdulillah sudah cukup baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah siswa-siswa di sini diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat? Ya, kalau untuk menyampaikan pendapat ataupun saran itu di sekolah kita dilakukan secara bebas gitu ya. Karena pendapat yang setiap anak itu pasti mempunyai pendapat yang berbeda, jadi pendapatnya itu harus disampaikan dan nanti didiskusikan di musyawarah secara bersama. Lalu, bagaimana cara pengambilan keputusan di kelas? Apakah melalui musyawarah? Kalau untuk pendapat bisa dilakukan secara bermusyawarah, itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa kesepakatan dari kelas misalkan. Kalau misalkan di kelas kan seperti ada pemilihan struktur kelas. Nah, kita diskusi dulu nih musyawarah bagaimana. Nah, setelah itu baru misalkan nanti kita menentukan kesepakatannya dari hasil musyawarah tersebut. Kesepakatan yang bersama dalam kelas, kesepakatan dari organisasi apapun, itu hasil dari musyawarah bersama. Selanjutnya, apakah pernah terjadi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan konflik? Kalau untuk perbedaan pendapat dari siswa satu ke siswa lainnya itu pasti ada perbedaan pendapat, ada perbedaan yang disampaikan setiap siswa, tapi pendapat yang disampaikan antara siswa satu dengan siswa lainnya itu pasti akan ditampung nih sama kita sebagai guru gitu. Setelah ditampung baru nanti diselesaikan masalahnya seperti apa. Kita tampung semua musyawarahnya, kita pendapatnya seperti apa. Setelah kita tampung baru kita menyelesaikan. Misalkan pendapatnya berbeda konflik nih, atau apa konfliknya di mana. Nah, kita musyawarahkan dulu, kita kumpulkan dulu pendapatnya, baru kita diskusikan bersama. Selanjutnya, menurut Ibu, apa kendala dalam menerapkan demokrasi di lingkungan sekolah ini? Kalau untuk kendala dalam demokrasi itu, sebagian anak kadang masih susah dalam menyampaikan pendapatnya. Meskipun anak mempunyai pendapat yang beragam, tapi anak itu untuk menyampaikannya itu kadang malu, kadang nggak berani gitu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya mungkin untuk menghargai itu antara sesama teman itu masih kurang gitu ya. Karena mungkin ada kecemburuan atau seperti apa atau konflik apa, pasti itu yang menjadi salah satu penyebab gitu ya dari masalah tersebut. Untuk yang terakhir, bagaimana solusi agar demokrasi berjalan lebih baik dan bisa maju lagi? Solusinya paling kita sebagai guru memberikan anak untuk selalu menyampaikan ke anak itu harus selalu memberikan pendapat gitu ya. Jadi melatih anak nih harus bisa berpendapat, harus bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam diri anak gitu. Musyawarah, saling musyawarah antara sesama teman, sesama beda kelas, sama guru. Terus juga harus aktif berpendapat gitu ya. Baik itu pendapatnya masuk akal atau tidak, tapi setidaknya anak harus ada mempunyai rasa untuk pendapat saya ini bagaimana gitu. Terus menghargai sesama teman itu seperti apa antara teman satu dengan teman lainnya. Dan yang terakhir paling bermusyawarah, harus saling mengajak anak-anak
itu untuk mensupport nih, mengajak orang musyawarah seperti apa, seperti itu. Jadi sering-sering seperti ini untuk kedepannya. Kalau misalkan ada masalah atau kendala, mungkin seperti itu. Ada kesempatan gitu ya, kesempatan siswa untuk berbicara, kesempatan siswa untuk memberikan pendapat itu harus kita buka gitu, biar anaknya terlatih. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk meluangkan observasi tugas saya wawancara ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan observasi dan wawancara demokrasi di lingkungan sekolah sudah cukup diterapkan, baik melalui musyawarah dan pemilihan ketua kelas. Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan teori demokrasi ini. Misalnya, ada siswa yang ingin menyampaikan pendapat, tetapi dia khawatir diejek oleh temannya. Selain itu, keputusan terkadang lebih dominan ditentukan oleh beberapa orang saja. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan persamaan hak belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam teori demokrasi, setiap individu memiliki hak yang sama dan menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Dari kesimpulan ini, bahwa demokrasi di lingkungan kecil sangat penting untuk diterapkan agar tercipta sikap saling menghargai, musyawarah, dan keadilan. Baik, mungkin segitu yang dapat saya ambil dari teori demokrasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.